Sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan mengenai ketika permohonan tidak dikabulkan. Sahabatku, ada seorang ibu muda, katakanlah namanya Wati, sedang bergumul dengan penyakitnya. Ia menderita tumor ganas pada rahimnya. Dan solusi oleh dokter adalah operasi untuk mengambil tumornya dan sekaligus mengangkat rahimnya. Nah, kebetulan pada saat yang sama, ada seorang teman Ibu Wati yang terkena tumor juga, tetapi pada payudaranya. Ibu Wati dan temannya itu tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat tumornya secara ajaib. Ibu Wati berdoa secara pribadi, tetapi juga didoakan oleh teman-teman dan juga seluruh keluarganya. Sayangnya, Tuhan tidak mengabulkan doa Ibu Wati. Dia harus menjalani operasi dan rahimnya harus diangkat. Sedangkan teman Ibu Wati tumornya menghilang begitu saja. Jadi dia tidak jadi dioperasi. Perasaan Ibu Wati begitu sedih dan kecewa. Dan selalu bertanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doanya? Menurut pikiran Ibu Wati, dialah yang harus mendapat keajaiban dari Tuhan, bukan temannya. Karena dia masih menginginkan seorang anak lagi. Ibu Wati juga berpikir bahwa Tuhan sungguh baik kepadanya, tetapi ternyata Tuhan tidak menuruti permintaan Ibu Wati. Ia juga harus menghadapi teman-temannya yang menuduh dia kurang percaya dan kurang tekun dalam berdoa, sehingga doanya tidak dikabulkan Tuhan. Sahabat, wajar bukan bila Ibu Wati kecewa dan sedih karena doanya tidak dikabulkan Tuhan? Setiap orang selalu ingin permintaannya atau permohonannya dikabulkan Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita bila doa kita tidak dijawab? Sebelum Anda menjawabnya, saya akan menceritakan permohonan Tuhan Yesus pada saat ia menghadapi penyalibannya. Doa itu ia naikkan di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Dalam keadaan sedih, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa ini dan kisah Tuhan Yesus yang akhirnya ditangkap bisa Anda baca dalam Injil Matius pasal 26. Sahabat, kita tahu bahwa Bapa di surga tidak mengabulkan permohonan Tuhan Yesus. Permohonan Tuhan Yesus agar cawan penderitaan itu tidak diminumnya, tidak dikabulkan oleh Bapanya. Tuhan Yesus harus minum cawan itu. Dan kita tahu kisah selanjutnya bukan? Yesus ditangkap, diadili, kemudian disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Sahabat, bila Anda membaca seluruh kisah di Taman Getsemani itu, ada pelajaran penting untuk kita soal doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Setelah para serdadu datang untuk menangkap Yesus, ia tahu bahwa Bapanya tidak mengabulkan permohonannya. Artinya, ia harus minum cawan itu. Dengan tenang Tuhan Yesus menghadapi para serdadu dan Yudas yang mengkhianatinya. Dengan kekuatan yang diberikan Bapanya, Tuhan Yesus sanggup menghadapi para serdadu yang ingin menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya. Ia tidak menuntut agar keinginannya dikabulkan, tetapi Tuhan Yesus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh agar kehendak Bapanya saja yang terjadi. Sahabat, ketika kita menghadapi hidup yang berat, mungkin karena penyakit kita, atau karena keadaan ekonomi kita, atau mungkin masalah rumah tangga yang besar, pasti kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengambil semua masalah yang sedang kita hadapi. Permohonan ini tentunya wajar
dan Tuhan mengizinkan kita untuk meminta apa saja. Tetapi pernahkah dalam doa kita memohon agar kehendak Tuhan yang terjadi? Sering kita hanya mau keinginan kita yang dikabulkan dan bukan keinginan Tuhan yang terjadi. Padahal kehendak atau keinginan Tuhan itulah yang terbaik dan sempurna. Jadi bila keinginan atau permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan, tidak tepat bila kita menganggap Tuhan tidak peduli kepada kita, atau Tuhan pilih kasih, atau Tuhan tidak mengasihi kita, atau menuduh ke Tuhan ingkar janji. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kita boleh minta apa saja yang kita inginkan? Sahabat, tentu banyak permohonan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan tentu itu dapat membuat kita merasa kecewa kepada Tuhan. Dan bisa saja kita berhenti berdoa. Dan berhenti juga berharap kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ia menyikapi doanya yang tidak dipenuhi oleh Bapanya. Tuhan Yesus taat menjalankan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus ikhlas permohonannya tidak dikabulkan. Dan Tuhan Yesus yakin bahwa kehendak Bapanya itu yang terbaik bagi dirinya. Sehingga ia menjalani kehendak Bapanya sampai tuntas atau sampai selesai. Mari kita mulai saat ini melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika permohonan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita ikhlas menerima kehendak Tuhan ketika kehendak kita tidak dikabulkan. Dan mari kita meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan juga akan menyatakan bahwa kehendak Tuhan itu terbaik buat kita, sehingga pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Saya akan membacakan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk Anda, agar Anda terdorong untuk ikhlas bila doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah doa Tuhan Yesus itu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.